Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra dan putri Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2, Pondok Pesantren Putra Wabiah 1, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Matan Ghayatul Taqrib dalam pertemuan yang ke-6. Dan mudah-mudahan semuanya tetap senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah rekan-rekan santri, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang masih dalam seputar bab hukum-hukum jinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil qisas, utawi pira-pira syarat wajibe qisas iku arba'atun ono papat. Rupane ayakuna yen to ono sapa alqatilu wong kang mateni iku balihon wong kang balek. Wa ayakuna yen to ono sapa alqatilu wong kang mateni iku akilan wong kang anduweni akal. Wa alla yakuna lan yen to ora ana sapa alqatil wong kang mateni iku walidan wong tuwa lil maktuli keduwene wong kang den pateni. Wa alla yakuna lan yen to ora ana sapa alqatil wa alla yakuna lan yen to ora ana sapa al maktulu wong kang den pateni iku angkasa luwih kurang minal qatili tinimbang wong kang mateni bikufrin kelawan sebab kufur au rikin utawa sifat kawula. Watuk talu al jamaah bil wahid. Watuk talu lan den pateni sapa al jamaatu wong kang segolongane wong utawa kelompok bil wahidi sebab mateni wong siji. Wa kullu syakhsaini utawi saben wong loro jaro kang lumaku apa al-qisasu qisas bainahuma ing dalem antarane syakhsaini fin nafsi ing dalem mateni awak-awakan iku yajri lumaku apa qisas bainahuma ing dalem antarane syakhsaini fil atrafi ing dalem pira-pira anggota. Wa syaraitu wujubil qisasi utawi pira-pira syarat wajibe qisas fil atrafi ing dalem pira-pira anggota ba'da syaraiti ing dalem sakwise pira-pira syarat al mazkurati kang wis den tutur iku isnani ana loro. Rupane al istiraku sekuton fil ismi ing dalem aran al khasi kang khusus. Al yumna bil yumna. Rupane al yumna utawi den tugel anggota tengen bil yumna iku bil yumna sebab nugel anggota tangan tengen.
Wal yusra bil yusra utawi den tugel anggota kiwa iku bil yusra sebab nugel anggota kang kiwa. Wa alla yakuna lan yen to ora ana apa lan yen to ora ana iku bi ahadit torfaini kelawan salah sijine anggota loro iku syalalun jempe utawa cacat. Wa kullu udwin utai sakben anggota min mafsilin saking ros-rosan iku fafihi mongko iku ing dalem kul al kisosu utawi kisos. Wala kisoso lan ora ana kisos iku maujud fil juruhi ing dalem pira-pira luka illa fil mudihati kejaba ing dalem luka mudihah. Rekan-rekan santri yang bahagia, mari kita bahas pembahasan kita yang merupakan lanjutan dari pertemuan yang kelima. Kemarin sudah kita singgung mulai dari definisi jinayat, kemudian macam-macam dari pembunuhan beserta dengan saksi-sanksinya. Sekarang lanjutannya atau berikutnya adalah syaraitu wujubil qisas arba'atun. Adapun syarat wajibnya hukum kisos itu ada 4. Ya. Jadi orang itu boleh dikisos dan wajib untuk melakukan kisos, ya, itu harus memenuhi 4 kriteria. Ya. Jadi saya ulangi, orang itu boleh dikisos ya karena dia membunuh, karena dia melukai, itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, ayyakuna al-qatil balighan. Yang pertama, pelaku pembunuhan harus benar-benar dari orang yang sudah baligh. Jadi pelaku pembunuhan harus sudah baligh. Fala qisaso ala sabiyin. Maka tidak ada hukum kisos bagi anak-anak kecil yang melakukan pembunuhan. Ya, fala qisaso ala sabiyin, maka tidak ada kisos ya bagi anak-anak kecil yang melakukan pembunuhan. Nah, terus apa sanksi bagi mereka? Itu harus dibawa kisos, entah itu takzir atau bagaimana, yang sifatnya untuk menjerahkan dia supaya tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Ya. Jadi syaratnya yang pertama adalah baligh. Orang yang sudah baligh. Baligh itu apa? Ya, mungkin sudah kita pelajari dari awal-awal bahwa baligh itu apa, bisa dibuka lagi. Jadi yang pertama, orang itu wajib dikisos, ya. Itu pelaku pembunuhan harus benar-benar sudah baligh. Maka jika dilakukan oleh anak kecil, maka tidak ada hukum kisos bagi mereka. Yang pertama. Yang kedua adalah wa ayyakuna al-qatil akilan. Yang kedua, orang yang membunuh atau pelaku pembunuhan itu harus dari orang yang memiliki akal sehat. Ya, orang yang berakal sehat. Bukan orang-orang yang terganggu akal sehatnya. Bukan dari orang-orang yang gila. Ya, karena mereka itu tidak ada taklif. Mereka tidak ada hukum wajib melakukan segala kewajiban atau perintah yang dilakukan oleh Allah. Ya, karena sudah terganggu akal sehatnya, sehingga apapun yang dilakukan itu tidak ada perhitungan. Ya, tidak ada sanksi. Ya, karena mereka tidak ada ikhtiar. Tidak ada unsur kehendak sendiri. Ya. Maka diputuskan jika pelaku pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang gila, orang-orang yang terganggu akal sehatnya, maka tidak ada kisos bagi dia. Ya. Kemudian fayum tanal kisos tadi sudah illa intaqatta'a jununuhu. Kecuali kegilaannya ini tidak terus-menerus.
ya. Kalau bahasa Jawa itu tidak ngendeng, tidak terus menerus, putus-putus, kumat-kumatan. Nah, jika kegilaannya itu seperti ini, kemudian dia melakukan pembunuhan, maka pada saat dia sembuh dari kegilaannya, maka wajib dibaginya kisos, ya, maka wajib baginya untuk menerima hukum kisos. Jika apa? Jika kegilaannya itu tidak terus menerus, ya, atau takut ta'ajununuhu. Ya, ini perlu dicatat bahwa kalau kegilaannya itu tidak terus menerus, ya, kumat-kumatan atau putus-putus itu, maka jika melakukan pembunuhan, maka dia wajib dikisos ketika dia sembuh dari kegilaannya. Kemudian yang ketiga yaitu wa alla yakuna walidan lil maktul. Pelaku pembunuhan bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Jadi status orang yang membunuh, pelaku pembunuhan bukan orang tuanya orang yang dibunuh. Ya. Karena mayoritas madzhab ulama Syafi'iyah, jika yang membunuh itu ayahnya sendiri, jika yang membunuh itu adalah ibunya sendiri, maka tidak berlaku hukum kisos baginya. Ya, tidak berlaku. Mungkin nanti bisa pada level bawahnya, yaitu hukum takzir yang sifatnya tetap dapat supaya bisa menjerahkan perbuatan mereka. Terus kenapa orang tua itu ketika membunuh anaknya kok tidak dikisos? Kalau dalam kitab Hasya al-Bajuri, bahwa wujudnya anak itu tidak lain dan tidak bukan ya karena wujudnya orang tua. Jadi tidak pantas orang tua ini sampai dikisos gara-gara menghilangkan nyawa anaknya. Hanya sebatas takzir bagi mereka. Ini adalah alasan dari ulama-ulama yang berkomentar di dalam kitab Hasya al-Bajuri. Kemudian yang berikutnya wajibnya dikisos yaitu wa alla yakuna al-maqtul anqasa minal qatil bi kufrin aw rikin. Yaitu orang yang dibunuh itu statusnya atau derajatnya tidak kurang dari orang yang membunuh. Ya, tidak kurang dari orang yang membunuh. Kalau nanti sampai orang yang membunuh itu statusnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dari orang yang dibunuh, ya. Misalkan orang yang dibunuh itu masih kafir, masih non-Islam, kemudian statusnya juga belum merdeka, dia masih hamba sahaya, maka qatil, pelaku pembunuhan ini tidak boleh dikisos. Ya, tidak boleh dikisos, cukup dia ditakzir oleh pimpinan atau oleh hakim sebagai bentuk sebagai bentuk hukuman supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi tidak boleh, ya, sekali lagi tidak boleh itu dikisos karena ini aturan. Ya, karena status dan atau derajatnya ini lebih tinggi qatil daripada maktul, sehingga qatil tidak boleh dijatuhi hukum kisos. Kemudian yang berikutnya wa tuqtalu al jamaah bil wahid. Ya, bisa saja sekelompok orang itu dihukum kisos, dia dibunuh sebab membunuh satu orang. Saya ulangi, sekelompok orang itu bisa dihukumi kisos, dibunuh dengan sebab dia membunuh satu orang. In kafahum. Nah, ini ada qaidnya. In kafahum wa kana fi'lu kulli wahidin minhum lawin faroda kana qatilan. Jika memang ia menyamai mereka, ya, menyamai entah kekuatan atau apa, menyamai mereka yang mengeroyok sehingga terjadi pembunuhan, dan perbuatan masing-masing di antara mereka yang melakukan pengeroyokan tadi itu seandainya dia melakukan dengan dirinya sendiri, melakukan dengan dengan infirad, dengan dirinya sendiri satu persatu, itu perbuatannya nanti bisa menghilangkan nyawa. Ya. Jadi andai kata dia melakukan dengan diri sendiri satu-satu orang, itu bisa sampai membunuh orang tersebut.
ini nanti sekelompok orang tersebut wajib menerima hukum kisos. Jika memang kembali lagi keluarganya tidak merelakan atau tidak memberikan maaf. Itu bisa saja ya, sekelompok orang dibunuh, dibantai semua, dihukum kisos dikarenakan dia membunuh satu orang. Ya, jika memang itu ada kesamaan atau menyamai orang-orang yang royok tadi kekuatannya, kemudian perbuatan mereka, perbuatan masing-masing di antara mereka itu jika melakukan dengan sendiri-sendiri itu juga bisa menghilangkan nyawa si qatil. Kemudian kita lanjutkan, wa kullu syakhsaini jarul al-qisas bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Setiap dua orang yang berlaku kisos bagi mereka ya di dalam hal membunuh jiwa seseorang, maka berlaku pula kisos di antara keduanya di dalam hal merusak anggota badan. Ya. Jadi kalau dua orang ini berlaku kisos ya bagi mereka dalam hal membunuh jiwa, membunuh seseorang, menghilangkan nyawa, maka berlaku pula bagi mereka itu kisos atau pembalasan dalam hal merusak anggota badan, entah itu menghilangkan atau melukai atau mencacat, merusak misalnya mencacatkan anggota badan, itu nanti ada balasan seperti halnya dalam kisos. Kemudian wasyaraitu wujubil kisos fil atraf ba'da syaraitil madhkurah isnani. Adapun syarat wajibnya kisos di dalam hal merusak anggota badan itu ada dua. Yang pertama adalah al-ishtirak fil ismil khas. Ada istirak atau persekutuan dalam nama anggota yang khusus. Seperti contoh orang memotong anggota kanan, maka dia harus dibalas dengan memotong tangan kanan. Dia dipotong tangan kanannya karena dia memotong tangan kanan. Dia dipotong anggota kiri karena dia telah memotong anggota kiri, dan seterusnya. Itu namanya al-ishtirak fil ismi al-khas. Yang kedua itu adalah alla yakuna bi ahadi tarfaini syalalun. Yang kedua, tidak ada salah satu di antara kedua anggota itu yang cacat. Ya. Maksudnya begini, tidak boleh orang itu dipotong tangan kanannya dengan sebab dia memotong tangan yang cacat. Nggak boleh. Ya. Harus kedua-duanya normal. Kalau dia memotong atau merusak anggota yang sehat, maka harus dibalas juga dengan anggota yang sehat. Nggak boleh yang cacat dibalas dengan yang sehat atau yang normal. Kemudian wa kullu udwin ukhidha min mafsalin fa fi al-qisas. Setiap anggota yang terdapat ruas ya seperti siku, kemudian pergelangan tangan, di situ pula terdapat hukum kisos. Ya, setiap anggota yang memiliki ruas, maka di situ pula terdapat hukum kisos jika sampai merusak atau menghilangkan anggota badan tersebut. Kemudian wala kisos fil juruh illa fil mudhikhah, dan tidak ada kisos di dalam jenis-jenis luka yang dilakukan oleh qatil atau al-jarih, kecuali luka yang al-mudhikhah, luka yang sampai menampakkan tulang yang ada di dalam. Saya ulangi, tidak ada kisos. Ya, tidak ada kisos di dalam luka yang tidak ada kisos di dalam luka-luka yang ada dalam anggota badan, kecuali luka yang sampai menampakkan tulang yang ada di bawah kulit. Ya. Inilah penjelasan tentang syarat diwajibkannya kisos, syarat diwajibkannya pembalasan dalam hal merusak anggota badan. Semuanya itu harus memenuhi prosedur atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kalau nanti tidak ada salah satu atau tidak wujud
salah satu di antara kriteria yang disebutkan tadi, maka tidaklah berlaku kisos atau pembelasan dalam hal merusak anggota badan. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah dirumuskan dan diputuskan oleh ulama-ulama salafiyah, ulama-ulama mujtahidin. Jadi kita hanya sekedar muqallid, kita sekedar mengikuti fatwa-fatwa dari mereka. Insya Allah ya, kalau kita mengikuti fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang benar-benar beristihad sesuai dengan jalur atau metode istihad yang benar, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia hatta akhirah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan pembahasan kali ini ada guna manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.